maksudnya begitu kan, karena sudah ada program juga dari Papa rencananya. Baik. Bisa membantu dari bagian aspek kesehatannya lah. Baik, luar biasa. Ini Kak, kebetulan tadi saya perhatikan Dr. Helen jalan-jalan ke kandang kambing seperti tidak merasa geli, seperti sudah biasa gitu ya. Atau Iya. gimana? Hobinya sama dengan Bapak kah atau gimana? Sebenarnya kalau mau dibilang hobi juga enggak ya, karena memang kalau dari kalau saya memang lebih sering di dalam ruangan ya, dari kecil memang itu. Cuma memang dari kecil dibiasakan sama Papa itu sebisa mungkin tidak yang jijian atau bagaimana, yang takut dengan hewan atau apa. Oke Sobat Survivor, selamat siang dari Kalimantan Utara. Di hari pemungutan suara selesai mencoblos, kita kemudian jalan-jalan ke Bulungan Mandiri Farm. Kebetulan saat ini ada Pak Cito Karno bersama anak-anaknya sedang menikmati suasana siang di lokasi Bulungan Mandiri Farm. Ini ada tanaman lombok Bang Ripal. Sahabat ASEAN Survivor, ketemu lagi di channel ASEAN yang kita cintai. Ya. Siang hari ini setelah pencoblosan, kita berkunjung ke Bulungan Mandiri Farm, mengajak anak-anak saya. Ini yang dewasa, sulung, ini yang bungsu. Yang dua nggak ikut ya, Helen dan Excel. Mereka saya ajak ke sini biar mengetahui apa yang menjadi hobi bapaknya, apa yang menjadi usaha untuk masyarakat kita yang ada di Bulungan. Dr. Helen ya. Ya, Dr. Helen sama calon dokter Excel. Mantap. Nah, ini tanaman kita budidaya untuk mengisi lahan-lahan kosong. Ada lombok setiap hari dipanen sama pengunjung ya. Ini tidak dikomersilkan, siapapun yang datang silakan untuk memetik lombok sepanjang ini. Nah, sekarang kita menuju ke area peternakan kambingnya dulu. Ini nonton ASEAN Survivor. Nanas super juga ada ditanam. Oh ya, ini. Ini dari Desa Longnawang, dari daerah perbatasan. Ada bibit-bibitnya kita datangkan, mungkin nggak lama lagi akan berbuah nih. Iya. Ini nanasnya rasanya manis sekali, ya. Kita tanam di pot dan hasilnya juga bagus, ya. Tinggal tunggu waktunya berbuah. Kemudian kita masuk ke area peternakan kambing crossbur. Ini yang kita kembang biakan untuk nantinya kita bagi ke mitra-mitra peternak yang ada di Kabupaten Bulungan ya. Calon indukan, ini generasi ke generasi yang sudah beranak di sini. Pak Mis bisa jelaskan Pak Mis, ini yang generasi keberapa anak-anaknya nih? Generasi keempat. Generasi keempat. Siap kawin jadi. Jadi ini yang kita siapkan Bang Ripal untuk calon-calon mitra kita yang ada di Satuan Pemukiman SPSP lah ya. Di sini, Pak. Ya. Ini sudah mulai banyak bisa disortir. Ini sudah bisa diantarkan ke Sudah. Tinggal beberapa menunggu lokasi. mitra kita kandangnya siap, pakannya siap. Kita akan bagi ke Desa Sepunggur, SP10, SP6, SP9 sepanjang lahan Pacong dan Indigo Veranya siap, kandangnya siap, kita akan oper lagi. Mantap. Ya, ini generasi yang keempat ini anak-anak yang lahir di peternakan kita. Kanan kiri ini sudah besar-besar. Jadi kiri kanan kurang lebih populasi yang masih ada di area peternakan kita mungkin ada sekitar 400 ya Mas ya? Ada 400 ekor. 400 ekor ya. Nah ini anak-anaknya 2-3 bulan lagi bisa sudah
Ini habis disapi ya. Cepet ya? Nah, cepenya ya. Umur 3-4 bulan. Ya. Yang depan itu kita overload, jadi kandang beranak kita bongkar. Kita overload anak. Ini. Nah, ini dulu kan kandang untuk anak yang kanan ini, Bos. Iya ya. Oh ini ya. Ya, ini sudah kita bongkar karena ini penuh ini. Berarti banyak yang akan kita bisa oper nanti ke calon mitra ya Pak ya? Iya. Ya. Ngomong-ngomong untuk mitra memang kita akan banyak keluar nanti Pak. Sekitar ada 7 kandang baru di Sepunggur 2017 yang sedang dalam proses pembangunan saat ini. BMF siap menyebarkan bibit-bibit kambing berkualitas untuk masyarakat peternak petani kita yang ada di transmigrasi supaya mereka ada income tambahan. Kedua, bisa memanfaatkan kotoran ternak untuk pupuk organik di kebun mereka. Makanya nanti setiap mitra itu minimal kita kasih 5 ekor. Ya. Baik. Oke, kita mau ngobrol sama Cece boleh? Boleh. Ya, Dokter Helen ya, kebetulan kemarin tugas di Nunukan. Saat ini ditempatkan di Tanjung Selor atau gimana? Rencananya sih kalau bisa di Tanjung Selor ya, cuma maksudnya masih persiapan karena kan belum ada surat tanda registrasi, masih menunggulah dari pusat bagaimana. Kalau memang dikasih kesempatan, kalau bisa maunya sih di Tanjung Selor. Di Tanjung Selor, supaya nanti bisa melayani banyak orang bersama Bapak di sini Iya, ya. maksudnya begitu kan karena sudah ada program juga dari Papa rencananya. Baik. Bisa membantu dari bagian aspek kesehatannya lah. Baik, luar biasa. Ini kalau kebetulan tadi saya perhatikan Dokter Helen jalan-jalan ke kandang kambing seperti tidak merasa geli, seperti sudah biasa gitu ya. Atau Iya. gimana? Hobinya sama dengan Bapak kah atau gimana? Sebenarnya kalau mau dibilang hobi juga enggak ya, karena memang kalau kalau saya memang lebih sering di dalam ruangan ya, dari kecil memang itu. Cuma memang dari kecil dibiasakan sama Papa itu sebisa mungkin tidak yang jijian atau bagaimana yang takut dengan hewan atau apa. Iya. Ke depan katanya ini Bapak juga punya program ke depan bagaimana bisa melayani masyarakat transmigrasi di bidang kesehatan. Siap nggak nih Dokter Helennya? Siap, karena memang kalau di pemukiman itu pasti banyak juga ya biasanya masalah-masalah kesehatan, dan masalah kesehatannya itu kalau berdasarkan pengalaman saya memang berbeda dengan jenis penyakit atau masalah kesehatan yang ada di tempat tinggal yang non pemukiman gitu. Nah jadi kita rencananya akan lebih fokus ke pencegahan, lebih ke penanganan penyakit-penyakit yang memang di kehidupan bermasyarakatnya secara dekat. Baik, luar biasa. Ini Saya gini Bang Ripal, ada rencana kalau anak saya ini sudah dapat STR atau izin untuk praktek, mungkin 2-3 bulan ini, begitu nanti keluar, saya akan ajak anak kita yang sudah memang dokter, ajak untuk mengadakan bakti sosial. Nah, rencana ya terutama di daerah satuan pemukiman, untuk mengecek bagaimana tekanan darah, kadar kolesterol, kadar untuk gula darah, asam urat. Nanti kita akan ada bakti sosial bersama anak kami dan perawat yang ada di lokasi satuan pemukiman. Tinggal tunggu waktunya ya. Ya, berarti Dokter Helen ini sudah biasa melihat Bapak masuk-masuk lokasi transmigrasi bantu-bantu warga ya? Iya, kalau lihat sih biasanya lihat ya dari video-videonya Asian Survivor, memang sering terlihat. Cuma kalau ke sana kan memang belum diberi kesempatan ya, karena waktu saya juga jarang sekali kan pulang ke sini. Nah, tapi nanti kalau misalnya sudah di sini, mungkin akan lebih sering bertemu dengan masyarakat-masyarakat di sana. Ya, tapi berani kan naik perahu kecil gitu ya? Udah biasa kan Oh, udah dari biasa. kecil. Saya dulu kecil kerjanya ikut Papa pergi kemana-mana ini. Oh gitu. Bang Ripal, saya juga minta tolong diliput dengan abang saya ini Ya. yang kebetulan datang ke peternakan. Beliau ini adalah TNI, bertugas di Korem. Oke. Nah, beliau mungkin bisa masih masukkan. Bapak, mohon maaf, namanya siapa Pak? Dengan Pak Dwi, Mas. Pak Dwi. Jadi Pak Dwi, gimana nih Pak melihat program yang dikerjakan oleh Pak Ase, program sosial maupun juga program perhatian terhadap pertanian dan peternakan di Kalimantan Utara? Nah, menurut saya program ini sangat bagus karena di satu sisi membantu masyarakat sekitar dalam bentuk bisa membantu ekonominya dari mengasih program kambing ini membesarkan, habis itu dia beranak dan bisa dinikmatin sekitar warga Bulungan khususnya. Iya, Ya, luar biasa. kemungkinan di Bulungan ini
belum ada, dan beliau mungkin orang pertamanya yang punya Bulungan Family Farm ini. Dan tentu kami mengucapkan selamat datang Pak di kandang BMF ini. Mungkin nanti bisa lebih banyak lagi bertanya-tanya dengan Pak Asep terkait program-programnya ke depan. Mungkin kita bisa searah ya dalam setiap program-program kita ke depan ya Pak ya. Siapa? Ya. Saya rencana gini Bang Rival, memang beberapa waktu lalu ada diminta untuk jadi narasumber di Korem. Mungkin nanti melalui Mas Dwi kita pertajam lagi, karena di Korem itu adalah TNI ini kan milik masyarakat. Ya. Nanti akan ada program-program yang mungkin dari Korem mau melaksanakan, mungkin untuk ketahanan pangan kerjasama dengan TNI. Kami Bulungan Mandiri Farm siap untuk bekerja sama. Mantap. Iya. Luar biasa. Ya, ini saya melihat tadi sudah dijelaskan juga sih Pak terkait jumlah kambing ini sudah melebihi jumlah kapasitas kandang ya. Berarti dalam waktu dekat kita juga akan setor ke kandang-kandang kambingnya. Ini gimana Pak? Maksudnya dengan sekian banyak yang sudah disetor ini, ingat nggak nih Pak lokasinya di mana aja yang sudah diantar? Jangan-jangan Bapak Asep sudah lupa nih yang awal-awal kemarin. Kalau untuk jumlah saya ingat sekitar 500-an. Ekor. 15 ekor kalau dikali rata-rata 6 juta berarti ada 3 miliar yang sudah kita kerjasamakan dengan mitra. Nah, sebagian memang sudah ada yang nyetor, sebagian besarnya belum ada yang nyetor. Jadi kalau nanti nyetor semua ke sini, yang bagiannya BMF, itu saya rasa nanti kandang nggak muat. Jadi kemungkinan kita sistemnya nanti, yang dari mitra, kita oper lagi ke calon mitra baru, yang ada di satuan pemukiman. Jadi kandang kita nggak overload ya. Yang sekarang ini overload adalah jumlah anak-anaknya ya. Yang memang kandang ini kapasitas bisa 500-600. Tapi kalau terlalu banyak nanti terlalu sempit. Jadi kita begitu mulai banyak kita udah oper ke mitra lagi. Baik, luar biasa. Baik Sobat Survivor, kita bisa melihat di sini kambing-kambingnya. Excel lagi. Oke. Dokter Excel lagi gak ini ya. Baik Sobat Survivor. Nah, jadi semua sehat-sehat karena kebutuhan pakannya di sini melimpah. Jadi selain di sini kambing juga Pak Asep juga memperhatikan juga masyarakat Nasrani yang kebetulan juga jumlahnya lumayan banyak di sini Pak. Iya. Gimana nih Pak progresnya sejauh ini terkait bermitra peternakan babi untuk masyarakat lokal dan masyarakat lainnya di sini? Ya nanti sebentar kita lihat karena ada 34 ekor yang kita datangkan itu calon indukan. Bulan depan kita datangkan lagi 50 ekor untuk mensupport masyarakat kita yang non Muslim, Nasrani ya, terutama bagi masyarakat lokal kita yang suku Dayak maupun Timor, Toraja, Manado, Batak yang memang ingin beternak babi kita akan siapkan. Nanti kita akan lihat ke kandangnya Bang Rival. Baik. Ya, sebentar ini kita akan tunjuk sana. Nah, ini saya mau lihatkan ini pakan yang baru habis dicaca ya. Pakan yang baru dicaca ini memang kita siapkan sebentar sore ini mereka sudah akan makan. Nah, ini sudah dikarung-karungin, sebentar lagi akan diberi makan. Ya. Jenis pakan yang kita berikan adalah indigo vera dan pacong. Ya, ini sudah dicaca. Ya, ntar jam makan. Nah, ini baru pejantan-pejantannya. Dan ini Pak, boleh dijelaskan ini yang akan kita drop ke SP10 ya Pak ya? Ini SP10 ada sekitar 3.000 bibit sudah dimuat di mobil itu. Sebagian kita sudah siapkan. Nanti besok Bang Rival mungkin bisa bawa ke SP10. Iya. Nah ini Siap. bibit-bibit pacong untuk mengatasi tanggul-tanggul yang sudah dibuat ya untuk masyarakat Tanjung Buka SP10. Baik. Ini Pak Asep mau perlihatkan kambing terbesarnya yang ada di sini. Ya, ini pejantan-pejantannya ada di sini semua. Ya, tuh yang manjat. Ini yang manjat ini namanya Satrio. Satrio ya. Ya. Ini dari Pacitan. Ya. Dulu kita ambil dari Pacitan. Nah, sekaligus kita lihat anak domba ada di ujung sana. Oh, ada domba lagi. Domba baru melahirkan. Jadi selama kami pelihara ternyata periode ini baru bisa beranak karena yang lalu sempat bunting tapi keguguran. Nah, jadi 2 hari yang lalu udah beranak. Nah, ini jenis kambing apa nih Pak? Besar banget. Ini pejantan pemacak ya untuk mitra-mitra nanti ya. Kita siapkan juga. Luar biasa.
Jadi hampir semua blok terisi semua kambing ya. Nah, ini ada yang dilepas gini kenapa, Pak? Ini baru beranak nih. Oh, Bapak diungsikan. yang lalu ya. Cuma kebetulan induknya ada yang matitis, jadi kita sistem dot. Apa itu, Pak? Penyakitnya? Susah mengalir. Kambing susunya ada yang matitis ya. Infeksi peradangan. Payudaranya Kalau manusia juga biasa juga. sama, ibu-ibu yang baru melahirkan biasanya masih menyusui itu ada juga mastitis biasanya. Oke. Baik. Ini sebenarnya kandang ini untuk showroom untuk jual kambing potong, tapi karena kambing potongnya belum datang, kita pesan. Karena kita belum menjual kambing kita. Kita punya produksi kambing, kita drop untuk ke mitra. Nah, ini harusnya isi kambing potong untuk kebutuhan masyarakat. Ada yang mau beli. Karena kita belum menjual, jadi kita isi dengan kambing-kambing kita punya bagian yang dari mitra. Baik. Nah, ini domba yang baru beranak. Bang Rifa bisa lihat, ini lucu nih. Ya. Ayo masuk. Ini khusus limited edition. Anaknya satu, pegang cek kalau mau gendong. Hah? Oh, nggak usah gendong. Enak, lucu loh pegang ini. Iya, cuma tuh lagi pipis. Nggak usah lah. Pegang-pegang aja lah, sudah foto. Asal. Fotokan Cece ini lah sama domba nih loh. Dekat fotokan. Nah, Takut. nggak apa-apa, mamanya nggak anu. Domba ini. Iya, ini domba ini. Foto dia. Baru cukup. Pipis dia. Ini baru pertama kali ya domba Iya, melahirkan di baru melahirkan di kandangnya. BMF nih, ya. Ketika dicukur tetap kelihatan gemuk ya. Iya. Ya masih takut mereka. Karena baru kan. Baru Oke, kita menuju ke udah ke menyusui. kandang babi. Oke. Cut dulu lah. Ya. Tutup, bro. Jangan ditutup, kita belum buka. Dan terakhir kunci lari dombanya. Sama kunci. Babi Pak, ini ada apa nama dia? Sebelum closing. Oh, udah closing. Belum. Nah, ini waktu kami mulai menggarap lahan ini kita udah tanam berbagai tanaman. Ini ada apokat, nggak lama akan siap berbuah. Kemudian ada mangga, ini juga nggak lama akan berbuah. Dan ini ada pohon durian. Nah, ini mungkin 1 tahun lagi sudah siap berbuah nih, karena umurnya udah hampir 3 tahun. Iya. Ya, Montong ya? Nggak tahu saya jenis apa, mungkin musangking gini. Oh. Ya. Nggak lama akan berbuah, nanti bisa dinikmati sama pengunjung. Luar biasa. Iya. Nah, ini apokat juga udah ditanam di sini, ya. Nanti kalau udah berbuah, saya akan stek banyak-banyak untuk kita bagi lagi ke SP10. Ya. Cocok Pak kalau lahan gambut Pak. Ya. Ini Ke tanaman depan cabai mungkin juga. saya akan pesan. Ya. Ini lombonya udah pada dipetikin, kalau enggak banyak kemarin nih rimbun. Oke, kita akan menuju ke peternakan kandang babi dengan bibit SGI internasional Amerika, ya. Ada 34 ekor babi yang udah kita datangkan tanggal 30 Januari yang lalu. Nah, kurang lebih sekarang sudah setengah bulan di kandang kita. Jadi sudah penyesuaian. 34 ekor datang ini semuanya hidup, tidak ada yang mati di perjalanan. Kita bersyukur ya bisa datang, tidak ada yang mati karena satu ekor indukan dengan bobot 85 kilo sampai 100 kilo itu harganya 17 juta Bang Rival. Luar biasa. Jadi bibit yang unggul memang harganya mahal. Oke. Nah, ini yang akan kita persembahkan untuk masyarakat kita, mitra-mitra peternak. Baik. Oke. Jadi saat lagi kita masuk, ikuti terus cerita kita di YouTube channel Asian Survivor.